Halo Mbak Sayap, selamat malam. Halo, Halo, halo. Nah, sip. Wah, sekarang terang. jadi nyalain lampunya. Oh, akhirnya nama. Oh, kemarin emang karena mati akhirnya. Emang dimatiin sih. Oh, oke. Sip, udah makan malam Mbak Sayap? Hmm, sebenarnya nggak tahu sih dan bisa disebut makanan atau belum. Belum lah kali ya, belum. Belum. Tadi apa? Nyemil apa? Udah makan, cuma makannya makannya maghrib. Itu pun Hmm, karena seharian belum makan. gak lapar. Itu makan karena lapar. Itu baru kerasa lapar sejam segitu. Enggak, karena disuruh makan. Habis bangun tidur nggak lapar. Ketiduran tuh, bangun-bangun belum lapar. Disuruh makan. Uh, harapan sekali. Sebuah harapan. Semoga bisa seperti itu. Amin. Oke. Karena bangun-bangun yang dicari makanan. Sebelum tidur yang dicari makanan. Oke, kita akan mulai aja kelas kita hari ini ya. Oke, Jadi masih ingat minggu kemarin belajar apa? web developing. Ya, betul. Jadi kemarin kita, oh ternyata yang ini tuh bisa kita buka di Google Chrome ya. Ya nanti biasanya kalau mau buka di Google Chrome bisa. Kayak kita nggak usah buka di VS Code. Nah, Oh, betul ya kemarin kita belajar beberapa elemen dari HTML ya, yang basics-basics. Ada beberapa parts dari HTML yang udah kita pelajarin, mulai dari munculin gambar, terus kita juga udah belajar pakai hyperlink, listing, ya. Dan hari ini kita akan lebih details belajar mengenai web page formatting, ya. Nah, sip. Web page formatting. Apa itu web page formatting? Jadi, kalau yang namanya web page formatting, menurut bahasa saya apa? Formatting eh, di sini tuh maksudnya kenapa sih website itu perlu di formatting? biar bisa dibuka. Bi- Oke, formatting di sini tampilan ya appearance, appearance. Oh, clearance. Heeh. Biar menarik, biar mudah dibaca. Betul ya. Jadi kalau kemarin kan kalau bahasa saya ingat yang dicontoh sederhana semuanya P ya. Jadi semuanya paragraf. Nah kan kalau gitu ya mana judulnya kita agak susah untuk ngebandinginnya gitu ya. Nah, jadi kalau yang namanya web page formatting dia lebih details ngomongin yang namanya CSS ya. Hmm. Dia akan berbicara tentang style sheet dari situs web Basayaf. Oke? Oke. Eh, oh, kita disuruh review dulu coba. Kamu boleh di-share screen dulu Basayaf sekaligus kita cobain buka di Google Chrome. Oke. Kita review yang web development kemarin ya. Coba buka yang Google Chrome dulu aja. Algorithmics. Nah, itu beneran gak lapar. Sekarang berarti nggak lapar juga. Sekarang sebenarnya nggak lapar sih, biasa aja. Tapi kerasa kayak kekerebekan gitu berarti. Kekerebekan Enggak, dong. Tahu nggak enggak, kekerebekan? enggak. Kekerebekan tuh gimana ya? Ya bunyi gitu loh. Iya, enggak. Oh enggak. Nomor dua. Kok bisa sih? Berarti apa body-body yang kayak bahasa memang kayak gitu ya. Nggak suka, belum, nggak gampang lapar. Bisa Coba jadi. baca dulu. Jawabannya satu ya. Hmm, betul. Computer that stores and distributes informations. Lumayan. Hmm.
Ini ada client server ya. Betul ya. The one that requesting. Hmm. Ada dua. Oh, ada dua. Oh iya, web address. Ingat kalau algoritmika.org berarti emang pakai domain. Tapi kita bisa juga pakai cara lain untuk akses domainnya. Hmm. Betul ya. Jadi kita bisa akses pakai IP address. Nah, coba dipasang-pasangkan. Mhm. Keywordsnya ya. Website. Ah, yes. Internet. Ah, Global Computer Network. Front end. Yes, ya. And the last one is the back end. Berarti processing data. Oke, lanjut. Nomor 4. Hmm. Hmm. Betul. Yes, lanjut. Nah, kita susun URL ya. Yes, HTTPS. Yes, yes. N ini di mana nih? N-nya berarti di depan ya, paling depan. Di setelah slash. Jadi EN itu bahasa language itu biasanya setelah slashnya. Oh, Hmm. Nah, sip. Nah, en.wikipedia.org main page. Betul. Yes. Oke, lanjut nomor 8. Hmm, ini bukan ya, yang body. oh iya ini. Nah, betul. Title berarti dokumen title. Yes, yes. 9. Teks paragraf. Yes, yes. Italic, bold, line break. Yes, horizontal line. Oke, lanjut. 11. Hmm, Sip. Lanjut nomor 12. Dua ya jawabannya. Block quote yang kayak gimana? Hmm? Block quote itu yang kayak gimana? Block quote itu berarti dia kayak eh kasih quotations ya.
quotation. Ini nggak ada quotation ya berarti. Nah, itu dia kok harusnya. Ini bukan block quote. Itu block quote sih sebenarnya. Ada yang block quote, ada yang biasa aja. Yang itu tuh berarti, ntar, Yang mana yang block quote? wait ya. Ini emang emang jadinya nggak kelihatan sih. Tapi sebenarnya itu bisa ada block quote-nya ya. Kamu pilih aja yang non block quote dulu deh, yang biasa aja. Yang P. Hmm, tapi nggak ada yang benar P-nya. Nggak ada yang ditutup P-nya. Yakin? P-nya pada Ada dua. nggak ketutup tapi P-nya nih. Kayaknya nggak ke... Oh iya ya, betul. Ada. Tapi kita anggap ketutup ya. Kita anggap ketutup. Kita anggap ada yang ketutup. Coba. Pokoknya yang di akhir itu pasti dianggap ditutup aja ya. Ada slashnya gitu. Oke. Yakin? Code-nya bold. Habis itu BR. Selected. Italic bold. Programmers. Iya ini. Terus satu lagi. Oke. Oh kebalik. Nah itu sisanya sama yang block quote ya. Block quote-nya itu Hmm. benar. Mantap. Ya. Jadi block quote itu dia kayak teks biasa tapi dia ngambil dari other sources gitu. Oke, itu yang review yang minggu kemarin, yang terakhir kali ya. Mbak saya pada pertanyaan dulu nggak dari review itu? Nggak ada. Ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam CSS ya, web page formatting. Nah, jadi untuk ngebahas yang namanya HTML formatting, kita akan coba membuat yang namanya nih ya, kelas. Jadi di dalam HTML pun ada yang namanya kelas ya. Kelas ini berarti dia kayak penanda gitu. Ya, jadi kalau kelasnya dark red, oh berarti ya ya udah dark red ya. Ntar disesuaikan aja sesuai dengan nama kelasnya masing-masing. Ya. Nah, nanti sama bahasa saya berarti tinggal dibikin yang namanya font tag. Nah, font tag ini bisa kita rubah beberapa propertiesnya ya. Misal nanti kamu pengen ngebikin font, size-nya 5, color-nya red. Nah, ya udah. Berarti first-nya akan sesuai dengan font tersebut. Oke? Nah, nanti bisa juga yang lain tuh, ya. Dibikin font lagi. Ntar di font berarti tadi ada color, size, sama face ya. Face itu eh, jenisnya, misalnya kayak Times New Roman, terus Arial, Calibri gitu, ya. Terus, hmm, nah ini contohnya ya. Jadi yang face tadi bisa fantasy, bisa sans serif, ya. Ntar tinggal dibikin aja font untuk yang langsung di HTML-nya. Nah, kita juga bisa pakai yang namanya bahasa baru itu CSS. Ya, CSS atau Cascading Style Sheets itu adalah eh, apa? Sebuah styling untuk HTML-nya Basayaf. Ya, jadi nanti kita akan membuat websitenya itu nggak cuma teks doang, tapi kita akan mulai bikin dia mulai dari layoutnya, terus warnanya, dan other properties. Oke? Nah, gimana caranya? Caranya berarti misal kamu bikin style sama dengan color titik dua red. Ini adalah inline ya. Jadi inline di dalam tag dalam HTML-nya, gitu sih CSS-nya. Ya, atau nanti Mbak Saif juga pengen ngebikin CSS-nya di dalam head, itu bisa. Jadi di dalam tag head kamu bikin style, nanti dibikin oh kalau H1 itu colornya red, kalau paragraf itu nanti colornya blue.
ya. Backgroundnya warna yellow, bisa. Atau tadi kan berarti ada yang di dalam baris HTML, di dalam heading, ketiga berarti punya file sendiri. Ya, jadi nanti ada file CSS sendiri, kamu tinggal bikin OP itu color red, backgroundnya yellow. Jadi pas kamu apa mau pakai dulu link ya. Link, rel, style sheet, terus pakai hrefnya yang mana ya. Ntar tinggal kamu bikin aja kalau misalnya elemennya paragraf ya, berarti dia akan menggunakan style sheet yang di CSS gitu ya. Oke, tunggu usah deh. Nah, terus yang namanya sintaks dalam CSS itu bahasanya berarti buat dulu selektornya apa, baru properties dan nilainya ya. Dia kayak dictionaries ya. Dia berpasangan gitu. Contohnya gimana? Contoh backgroundnya dark green, colornya light green gitu ya. Nanti saat kamu bikin block quote ya tuh. Block quote itu nanti dia kayak ada indentasinya, ada spasinya menjorok. Nah, nanti bahasanya tinggal bikin block quote, ntar dia diikutin sesuai dengan selektor. Oke? Atau kalau misalnya kamu pengen ngebikin ada dua sekaligus pakai koma. Ya. Oh, H1, H2, backgroundnya dark green, colornya light green gitu. Nah, ada beberapa hal juga ya yang bisa bahasa buat. Itu bisa mulai dari width, font size ya. Terus juga margin left. Oke. Dan juga colornya bisa pakai RGB atau yang eh, naming convention ya. Bisa ngebikin gray, maroon, atau pakai si hex code ini ya. Nah, jadi kalau yang namanya hexcode ini ada perbedaan ya. Jadi dia heksadesimal ya, sorry. Heksadesimal itu dengan RGB setiap dua angka itu sama dengan red. Dua lagi berarti green, satunya lagi blue. Ya, itu nanti bisa dirubah-rubah. Oke, nanti bahasanya tinggal bikin aja nih berarti yang heksadesimal tadi. Atau mau teks langsung juga boleh. Mau RGB juga boleh ya, sama aja. Oke, terus, nah misalnya kamu pengen ngebikin ini address ya. Misalnya pengen ada URL gitu. Nah, itu bisa juga ya. Pakai H1 backgroundnya berarti dari mana? Oh, dari gambar. Itu bisa. Oke. Terus keyword. Enggak, ini nggak usah. Ada pertanyaan dulu untuk file CSS? Lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya. Bagian berikutnya itu tentang kelas ya, CSS kelas bahasanya. Jadi CSS kelas itu sama aja kayak kelas yang ada di dalam Python ya. Kalau misalnya bahasa pengen ngebikin, oh dia ada kelas gray. Nah berarti nggak semua paragraf ya, tapi yang khusus gray doang bisa pakai CSS ini gitu. Ya contohnya kayak gini nih, kamu tapi karena dia nggak ada kelas gray ya udah nggak bakal dibikin warna abu. Oke? Nah, nanti yang biasa kita pakai di dalam CSS apa? Ada color, background color, font size, terus ada xmol ya. Eh, pakai selain px itu ada beberapa keyword lain juga ya. Bisa pt, bisa im ya. Terus ada juga font weight, oke. Lalu ada font style, italic, bold ya. Dan ada outer sama inner indents. Nah, ini yang eh, permasalahan tentang spacing ya, spacing dalam HTML gitu. Jadi di dalam spacing itu ada beberapa tingkatan ya, ada yang namanya margin, border sama padding, baru nanti kontennya. Oke, tingkatan ini kenapa? Karena nanti kadang biasanya kamu pengen ngebikin, oh dalam satu border nanti ada beberapa elemen, jadi nanti bisa kita langsung buat aja jaraknya pakai looping gitu ya, karena dia masih dalam satu border. Nah, padding ini berarti yang ada lumayan di dekat sama kontennya. Dia bisa padding bottom, padding left, padding right, padding top. Oke, sesuai dengan area yang dia punya, ya. Nah, kalau margin berarti ini indentationnya ya. Kalau margin dia nggak sesuai dengan background color juga, gitu. Oke, kalau width sama height ya ini dijelasin ya, berarti lebar sama tingginya. Border baru kita ngebikin garis luar, ya. Kalau bisa ngebikin dotted, dash, solid atau double.
Border radius ya, border radius juga bisa. Ya, kamu tinggal bikin aja berarti border radiusnya berapa 30 px. Berarti nanti dia nggak lancip ya ujungnya. Dah, itu aja ya. Ada pertanyaan dulu Pak Saif? Lanjut dulu aja. Lanjut ya. Kalau lanjut, Pak Saif sekarang boleh di share screen kita praktekin. Nah, bukanya Google Chrome aja. Boleh VS Code aja nggak? Oh, Google Chrome bisa. Boleh VS Code. Nah, login. Bukan nomor 3 ya. Coba dibuat ya. Jadi kita mau ngebikin kayak reference. Nah, ini tinggal pakai kelas-kelasnya aja ya. Jadi, kamu tinggal bikin yang red, green, blue-nya. Kita pakein kelas dari CSS. Dan Hmm. Yes. ini BR.
sendiri. Sudah, coba dilihat resultnya. Play dulu. Nah, sip. Berarti tinggal dibikin yang warnanya ya. Kamu buka dulu CSS filenya. Nah, kita udah ada nih. Ya, ada kelas red, ada kelas blue, ada kelas green. Jadi, tinggal dibuat kayak gini ya di LI-nya. Di HTML tadi, bahasanya buat tambahin kelas red. Gitu ya. Misalnya yang warna merah berarti kelasnya red. Berarti yang lain jadi yang green sama blue gitu. Oh, di bold ini. The text in the list is highlighted in bold. Oh, Coba. Hmm, oke. checklist. Tapi nggak berhasil. Berhasil nggak di checklistnya? Nggak. HTML tag failed. HTML tag field. Oh, kasih P-nya jangan lupa. Oh iya. Paragrafnya ya. Paragrafnya berarti sampai reproduction. Hmm. Nah, coba. Tag failed. Checklist. Tag failed juga. Hah? Masih nggak bisa. Hmm. Ini. B-nya cukup di sebelum UL sama sesudah UL aja. Yang ini nggak usah nih. Yang BB ini dihapus aja. Oke. B-nya kita tinggal sebelum UL sama sesudah UL aja. Hmm. Ini biar kepilih semua. Nggak. Ah, boleh tuh. B-nya di mana? B-nya berarti di sebelum UL ya. Diantar di sini. Nah, B. Terus baru sesudah UL-nya. Sip, coba play. Oke, Nah, berhasil. berhasil lah. Oke, lanjut nomor 2. Play dulu lihat punya kamu. Nah, ya. Dibaca soalnya. Soalnya mau ngapain? Style the text about the color shades of the RGB model. Nah, berarti kita sekarang di CSS. Sip. Hmm.
Banyak. Ada keterangannya nggak di soal? Nah, ini Hmm, ada. Sip. font style sama font size 18. Gimana nih isinya? Berarti, nah ini contohnya yang pertama ya. Kalau P itu kan mintanya font style. Nah, font style berarti bahasa F tinggal bikin aja di dalamnya font style titik dua normal ya. Terus colornya RGB ya. Terus font size 18 px. Kasih tab aja ya biar ada rapihnya. Nah, sip. Font style. Mhm. Market. Yes, betul. Ah, betul.
Sip. Kalau sudah coba di play. Ups. Nah ya berhasil. Di checklist coba. Barbie. Oke. Nah kalau checklist lihat. Mantap. Berhasil ya. Lanjut nomor 3. Uh, Berarti CSS sama HTML ya. Nah coba dibaca soalnya yang samping kanan. Wow. Dari paragraf. Jadi, oke coba lihat. Jadi dia nanti based on class ya. Dia based on class. Hmm. Hmm. Nah itu beradius ya. Nah, ini gimana nih? Nah, gini contohnya yang pertama ya. Beradius, jadi itu kan dikasih tahu, berarti bordernya adalah 4 pixel, terus dia tipenya adalah double Gainsborough. Terus paddingnya 25 ya, terus border radiusnya berarti 10, dan kemudian tinggal kita buat dia 30 pixel juga sama background color. Mhm. Yes, dia sama ya. Colornya jangan lupa Bahasa F, ada colornya satu lagi. Setelah background color, kasih color ya di bawahnya. Sebenarnya kenapa jadi banyak nih step? Hah? Kasih shift tab. Shift tab. Bisa nggak? Nah, oke. Bikin colornya dulu ya. Oh ya,
Mm-mm. Hmm, 13 Bisa. M. Sama kok, semuanya sama. Dia tinggal ganti nilai-nilainya aja. 13 M. Apa nih Heeh, 13 M? EM, betul. 13 M. 0,5 M. Itu ada Nah, garis ini miring yang 1 M. yang itu emang agak ini membing ini ya. Jadi border radius yang ketiga tuh dia ada tiga ya untuk setiap bordernya nih. Pertama dibagi per 1 em sama 0,em gitu. 0,5 em. Dibagi. Kenapa harus dibagi-bagi? Mm-mm. Nah, betul. Nah, tinggal yang radius 4. Sip, betul. Nggak ada colornya. Nah, colornya 211 11 211 ya. Colornya nggak ada. Ada itu terakhir. Oh, oh colornya nggak usah. Ya berarti colornya nggak usah ya dihapus. Nah, sip. Oke, sekarang kita ke HTML ya. Oke. Nah, jadi di HTML-nya gimana berarti? Berarti kita tinggal bikin P-nya aja ya. 8 itu 1P, 9 1P, 10, 11, 12 ya. Oke. Nanti itu berurutan kok. Kelas yang pertama berarti Beradius. Satu. Betul.
Nah, oke. Eh, Oh, bukan. heeh. Oke. Terus Nah, jangan lupa dikasih kelasnya ya. Berarti P spasi kelas sama dengan apa tadi namanya? B B. radius ya. B strip radius. Hmm, semuanya sama. Dibikin kayak gini ya. Ntar, kelasnya jangan lupa. Kelas sama dengan B radius gitu. Oh iya. Nah, Eh, apa nih C? Oh ini. sip. Berhasil. Coba di checklist. Wah, ada yang kurang. Y. Iya, kok dia urutannya beda? Coba checklist sampai lihat kontennya beda ya. Iya, kontennya beda nggak? Do you know Class why? CSS failed. Do you know why Udah the bener tapi. do you know why the blue? Apalagi yang beda? The blue color. Wah, beda lagi kontennya. Ini nih, Mbak Saif coba pakai aja yang di chat ya. Daripada satu-satu, wait. The blue color. Nah, Beda. pakai yang P-nya aja ya. Dihapus aja, di replace yang punya Mbak Saif. Heeh. Terus kita ganti satu-satu. Eh, Ctrl V. sama. Bisa? Ntar kok. Sama Nggak nggak? mau. Copy. Paste. Dihapus dulu coba. Ah, save. Sama ya? Nggak berubah soalnya. Sama. Kalau checklist? Sama, nggak berubah. Iya tuh. Nggak berubah soalnya Oh, gitu. tetap kelas CSS-nya aja ya. Ntar. Kamu klik CSS-nya coba. B Kontennya beda. radius 5. Do you know why the blue color palette? Do you know Oh, why ini the bukan 81 ya. Ini orange? 8 aja. Coba checklist. Masih ya, sama ya? Oh ya, warnanya masih ada yang beda. Oh bentar. Ini yang color black. Yang C-nya ketinggalan. Yang radius 3 warnanya juga masih beda. Radius 3. Oh, oke. Iya, radius tiganya aja ya. Coba lihat ke CSS-nya. Background colornya masih salah. 6, 8, 10, 70. Duh, duh, duh. 255 semua kok bener. Oh ini 225. Ah, pantas. Nah, coba. Checklist coba. Kelas CSS fail. Masih ya? Nggak kelihatan lagi bahasa saya. Pakai Google Docs ya bentar. CSS. Biar nggak kepotong. Nah, bahasa saya coba klik. Udah benar padahal loh.
Typo satu angka satu angka. Hmm, Kontrol A aja. Nah, Ntar aku nggak berubah. Oke di deh. checklist. Nah, Ah, oke. Tapi nggak ada yang berubah banget ya. Ya udah, sip. Nah itu ya. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai CSS. Dia adalah ya styling dari HTML-nya kita ya bahasanya. ya, Bahasanya pada pertanyaan dulu. nggak ada. Nggak deh. Jadi kita cukupkan dulu aja untuk hari ini. Ntar kita lanjutin lagi web development-nya untuk di pertemuan berikutnya. Oke. Bye-bye, bahasanya. Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam, Kak. Bye.